Ada orang-orang dalam hidup kita yang tidak akan pernah berubah. Bukan karena kurang nasihat, bukan karena kurang cinta, bukan karena kurang dukungan. Kamu bisa beri mereka manual langkah demi langkah, tapi mereka tetap tersandung di halaman pertama. Dan yang lebih parah, mereka menyeretmu jatuh bersama sambil berpura-pura jadi korban. Kita semua kenal orang seperti ini, yang datang minta saran setiap 2 hari, lalu melakukan kebalikannya. Dan ketika hidup mereka runtuh, mereka kembali menyalahkanmu. Kebenarannya sederhana, tidak semua orang bisa diselamatkan. Beberapa orang memang bencana berjalan yang menikmati terjebak dalam kekacauan. Hari ini, mari kita bicara tentang mereka. 5 tipe manusia yang tidak bisa kamu bantu sekeras apapun usahamu. Selalu ada orang-orang yang menjadikan penderitaan sebagai identitas. Mereka bangga menyandang gelar korban seumur hidup. Setiap kali ada masalah, mereka selalu yang paling keras berteriak. Mengapa harus saya? Mengapa dunia begitu kejam pada saya? Padahal, mari jujur, dunia ini tidak sedang mengincar siapapun. Hidup memang kadang kejam, iya. Tapi tidak ada seleksi khusus yang menunjuk satu nama lalu berkata, kamu, hanya kamu yang harus menderita. Lalu ketika kita sodorkan jalan keluar, mereka menolak. Kita turunkan tangga agar mereka bisa naik. Tapi apa yang mereka lakukan? Mengeluh bahwa tangganya terlalu berat, bahwa langkahnya terlalu curam. Dan kita pun terjebak. Bukannya ikut menolong, kita malah terseret ke dalam lubang keluhan yang sama. Inilah yang sering tidak disadari. Ada orang-orang yang bukan sekadar mengalami penderitaan. Mereka kecanduan pada penderitaan itu. Kecanduan pada rasa kasihan. Kecanduan pada perhatian yang datang setiap kali mereka menampilkan luka. Pertanyaannya, sampai kapan kita mau terus jadi penonton setia di panggung drama mereka? Sampai kapan energi kita dihabiskan untuk orang-orang yang tidak berniat sembuh, tetapi justru menikmati sakitnya? Hidup ini singkat. Jika kamu terus menonton drama orang lain, kapan kamu akan menulis naskahmu sendiri? Kebenarannya sederhana. Kamu tidak bisa menyelamatkan orang yang sudah memeluk penderitaan sebagai profesi. Semakin kamu mencoba, semakin mereka menyeretmu ke pesta kasihan yang tak pernah usai. Maka berhentilah. Berhentilah jadi relawan di panggung korban profesional. Karena ada perbedaan besar antara menolong dan ditelan habis oleh keluhan yang tak ada ujungnya. Ada orang-orang yang selalu datang dengan wajah penuh masalah. Mereka mengetuk pintu, mencari telinga untuk mendengar. Seolah-olah mereka sungguh ingin berubah. Seolah-olah mereka benar-benar haus akan solusi. Tapi begitu kamu bicara, begitu kamu beri nasihat dengan hati-hati, mereka hanya mengangguk, tersenyum tipis, lalu pergi dan mengulangi kesalahan yang sama. Orang-orang seperti ini bukan sedang mencari jalan keluar. Mereka sedang mencari validasi untuk kebodohan mereka sendiri. Mereka tidak ingin kebenaran. Mereka ingin pembenaran. Dan yang lebih ironis, kita sering jadi korban. Kita habiskan waktu, energi, pikiran untuk menjadi penolong. Padahal yang sesungguhnya terjadi, kita hanya sedang jadi terapis gratis. Pertanyaannya, sampai kapan kamu mau menjadi telinga untuk orang yang tidak pernah berniat mendengar? Sampai kapan kamu rela jadi tempat sampah untuk keluh kesah, tapi tak pernah ada perubahan nyata? Kebenarannya jelas. Kamu tidak bisa menyelamatkan orang yang menolak nasihat. Karena
Karena sesungguhnya mereka tidak butuh penunjuk jalan. Mereka hanya butuh panggung untuk tetap tersesat dengan gaya yang anggun. Maka, berhentilah. Jangan buang suaramu untuk mereka yang hanya ingin mendengar gema dirinya sendiri. Ada manusia yang tidak datang membawa cahaya. Mereka datang membawa gelap. Mereka duduk di depanmu, dan dalam hitungan menit, kamu bisa merasakan udara di sekeliling ikut berat. Setiap kata mereka adalah keluhan. Setiap cerita mereka adalah drama. Dan setiap tatapan mereka seperti menarik habis tenaga yang ada di tubuhmu. Inilah yang saya sebut pencuri energi. Bukan karena mereka mencuri dompet atau harta, tapi karena setiap pertemuan dengan mereka membuatmu pulang lebih lelah daripada saat kamu datang. Mereka mengeluh berjam-jam. Mereka menyalahkan semua hal, semua orang, semua keadaan. Dan setelah mereka puas menumpahkan racun, mereka pergi dengan lega. Sementara kamu ditinggalkan dengan kepala penuh beban, seolah-olah baru selesai jadi tempat sampah emosional. Kebenarannya, kamu bukan stasiun pengisian daya untuk manusia yang rusak. Kamu bukan pom bensin untuk batin yang malas bergerak. Dan kamu tidak harus terus meminjamkan cahaya pada orang yang bersikeras hidup dalam kegelapan. Pertanyaannya, sampai kapan kamu mau jadi korban hisapan ini? Sampai kapan kamu biarkan cahaya meredup hanya demi menyalakan lilin yang bahkan tidak mau berdiri tegak? Hidupmu terlalu berharga untuk terus dikuras oleh orang-orang yang menikmati gelapnya. Karena ada perbedaan besar antara menolong seseorang bangkit dan membiarkan dirimu terkubur bersama keluhannya. Maka, jagalah energimu, karena tidak semua orang layak menerima cahaya yang kamu bawa. Jika alasan bisa diuangkan, mereka sudah jadi miliarder. Setiap hari mereka memproduksi dalih. Hari ini sibuk, besok capek, lusa belum siap. Selalu ada nanti untuk setiap kesempatan. Selalu ada tidak bisa untuk setiap tantangan. Masalahnya, orang-orang ini lebih menghargai alasan daripada kemajuan. Dan jika kamu terlalu lama di sekitar mereka, perlahan kamu ikut percaya pada omong kosong itu. Ingat, alasan itu menular. Sekali kamu terbiasa, ia akan tumbuh jadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu bisa mengubur seluruh potensi. Lindungi pola pikirmu, atau kamu akan berakhir jadi karyawan setia di pabrik alasan yang tidak pernah menghasilkan apa-apa. Ini tipe yang berbahaya. Mereka datang dengan wajah polos, meminta nasihat, meminta dukungan. Seolah-olah mereka benar-benar membutuhkanmu. Tapi kenyataannya, mereka tidak butuh bantuan. Mereka ingin mengendalikanmu. Mereka hidup dari menguras waktu, energi, bahkan empati yang kamu miliki. Semua itu memberi mereka kekuasaan. Dan begitu kamu berhenti memberi, mereka pergi. Mereka akan mencari korban berikutnya. Ini bukan sekadar ego atau kebiasaan buruk. Ini soal manipulasi. Dan kamu, jika tidak waspada, bisa menjadi pion dalam permainan mereka. Jika kamu melihat tipe ini, jangan hanya mundur. Jangan hanya diam. Jangan berjalan. Lari. Karena hidupmu terlalu berharga untuk dipakai sebagai alat kendali orang lain. Ini tipe yang pantas mendapat sorotan khusus. Mereka berjalan seperti ensiklopedia hidup. Penuh fakta, penuh teori, tapi sayangnya kosong di praktik. Kamu beri mereka nasihat nyata. Mereka akan menatapmu tenang, lalu bilang, "Ya, tapi saya sudah tahu itu." Pertanyaannya,
Jika sudah tahu, mengapa hidup mereka masih berantakan? Si paling tahu tidak ingin bimbingan. Mereka tidak mencari solusi. Mereka mencari penonton. Setiap kali mereka benar, ego mereka tumbuh. Setiap kali mereka salah, mereka tetap merasa unggul. Mereka kecanduan menjadi yang paling benar. Dan itu membuat mereka terus terjebak dalam lingkaran masalah yang sama selamanya. Jadi, jangan buang waktumu. Jangan buang energimu. Karena tidak semua orang ingin diperbaiki. Beberapa orang hanya ingin menjadi tontonan untuk ego mereka sendiri. Jadi inilah intinya. Kamu bukan superhero. Kamu tidak bertanggung jawab memperbaiki kekacauan semua orang. Beberapa orang tidak menginginkan solusi. Mereka menginginkan simpati, kontrol, atau teman dalam kesengsaraan mereka. Dan semakin kamu mencoba menyelamatkan mereka, semakin kamu akan tenggelam bersama mereka. Jadi apa langkahnya? Buat batasan. Lindungi kedamaianmu. Fokus pada mereka yang benar-benar ingin tumbuh, karena merekalah yang layak untuk energi dan waktumu. Kamu tidak bisa menuangkan air ke cangkir yang berlubang. Simpan energimu untuk yang benar-benar ingin minum. Dan jika kamu melihat diri sendiri dalam salah satu tipe ini, bagus. Itu artinya waktunya bangun. Berhenti menjadi orang yang tidak bisa dibantu. Kamu tidak bisa menyelamatkan semua orang, tapi kamu bisa menyelamatkan dirimu sendiri dengan menolak jadi tempat sampah emosional. Solusinya sederhana. Buat batasan. Jangan buang bertahun-tahun menyeret orang keluar dari lubang yang mereka gali sendiri. Kamu bisa mencintai seseorang, tapi tetap menolak menjadi tongkat penopang mereka. Cinta bukan penyelamatan tanpa akhir. Kadang, cinta berarti membiarkan mereka menghadapi konsekuensi pilihan mereka sendiri. Pada akhirnya, guru terbesar bukanlah kamu. Itu adalah pengalaman. Dan percayalah, hidup akan mengajari mereka pelajaran yang jauh lebih keras dan jauh lebih efektif daripada apapun yang bisa kamu berikan. Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini kita akan bicara sedikit soal sebuah keadaan di mana bagaimana seorang narsistik itu justru sering sekali merasa bahwa dirinya itu adalah seorang impen. Gini, ya, teman-teman tuh sering banget tanya sama saya bahwa, Abang, kalau seorang narsistik itu ngelihat video-video tentang edukasi seorang narsistik,
apa yang mereka rasakan. Apakah mereka merasa tersindir? Apakah mereka akan sadar atau tidak? Karena saya sering memposting video edukasi tentang narsistik gitu ya, dengan harapan mereka akan menyadari bahwa mereka itu adalah seorang narsistik dan kemudian malu dan kemudian merubah diri. Itu yang kalian pikirkan. Saya sudah bilang kepada teman-teman semua bahwa kalau seorang narsistik itu ketika mereka melihat video tentang edukasi narsistik, mereka akan menganggap dirinya adalah seorang korban. Mereka akan merasa bahwa, oh iya, ini yang terjadi kepada saya. Mereka tidak merasa bahwa itu adalah diri mereka, tetapi mereka merasa bahwa orang lain memperlakukan mereka, dan mereka itu adalah korban. Nah, kita bicara sedikit tentang bagaimana, kalian pernah nggak sih ketemu seorang narsistik tuh yang kalian tahu gitu, bahwa dia itu adalah seorang narsistik. Kalian tahu dalam tanda kutip ini orang memang benar-benar jahat gitu. Tetapi dia itu berkata kepada kalian dengan sangat yakin bahwa kalian tahu nggak, saya ini orang yang sangat baik loh gitu. Dan mereka juga berkata kepada kalian bahwa saya tuh memberikan ini kepada ini, saya tuh menyumbang ini, saya tuh aktif dalam kegiatan ini dan ini gitu ya. Seolah-olah mereka tuh sangat percaya diri, dan mereka memang benar-benar percaya gitu bahwa mereka itu adalah seorang empath atau orang yang sangat penuh dengan empati. Ini bikin kalian tuh bingung. Kalian ngerasa bahwa ini orang salah, ini orang nggak bener, ini orang nggak baik, dan sifat narsisisnya itu benar-benar kentara. Tapi kok dia bisa nggak sadar akan hal tersebut? Dan kadang itu ya bikin kalian tuh malah bingung. Apakah kalian yang salah menilai? Dan kalian berpikir, atau jangan-jangan yang jahat tuh saya. Soalnya dia ini di image-nya di depan banyak orang itu benar-benar bagus. Mereka aktif di kegiatan sosial, benar-benar membagikan banyak hal kepada orang lain gitu. Sedangkan kalian mungkin bukan tipe orang yang melakukan hal-hal tersebut. Dan kalian berpikir bagaimana mungkin ini bisa terjadi, dan bagaimana sih seorang narsis itu dalam pikiran mereka, kok mereka bisa ngerasa bahwa diri mereka itu adalah seorang empath atau seseorang yang penuh empati. Hari ini kita bahas sedikit tentang ini supaya kalian mengerti apa sih yang dirasakan oleh seorang narsistik dan mengapa mereka bisa sangat yakin bahwa mereka ada seorang empath. Oke, kalian ingat ya teman-teman, salah satu hal yang paling mendasar dari seorang narsistik itu adalah bahwa mereka itu selalu melihat keluar. Seorang narsistik itu kan tidak mau melakukan yang namanya self-reflection. Mereka tidak pernah melihat ke dalam. Dalam setiap keadaan dalam kehidupan mereka, kejadian buruk yang terjadi, mereka itu selalu melihat keluar, tidak melihat ke dalam. Sebenarnya, ini adalah sebuah mekanisme pertahanan diri untuk melindungi ego mereka yang rapuh. Jadi sebenarnya, ketika seorang narsistik itu selalu menyalahkan eksternal, itu sebenarnya adalah sebuah cara mereka untuk denial. Karena kalau mereka melihat ke dalam, mereka itu akan menemukan gitu bahwa mereka itu adalah pribadi yang rapuh, dan mereka itu adalah pribadi-pribadi yang dalam tanda kutip ya benar-benar jahat. Jadi, mereka harus bikin mekanisme pertahanan diri untuk denial hal tersebut. Itulah kenapa mereka selalu tidak mau melakukan self-reflection. Intinya adalah, seorang narsistik itu secara konsisten selalu membohongin diri mereka sendiri bahwa mereka itu tidak pernah melakukan hal yang jahat. Ketika dia melakukan sebuah hal yang berdampak negatif terhadap orang lain, dia akan menutup mata dari hal tersebut. Dan ketika dampak negatif itu terjadi, dia akan mencari pihak luar untuk disalahkan. Nah, sekarang kita bicara soal empati. Intinya adalah, empati itu adalah sebuah kemampuan dan keinginan untuk peduli tentang apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan kemudian menyesuaikan tindakan kita dengan apa yang dirasakan oleh orang lain tersebut. Mudahnya begini, ketika kamu bertemu seseorang yang mungkin lagi sedih atau punya masalah, kamu kemudian akan menyesuaikan tindakan kamu berdasarkan kondisi orang tersebut. Kalau kamu punya empati, kamu akan berusaha mengerti kesedihan orang tersebut dan kemudian tidak akan mengeluarkan kalimat-kalimat ofensif ataupun melakukan sesuatu yang tidak mentolerir kesedihan orang tersebut. Itu ketika kamu punya empati. Hal lain misalnya, kita tidak akan asal bicara ketika kita bertemu orang lain karena kita memikirkan perasaan orang tersebut.
Ketika orang lain misalnya punya masalah, kita tidak akan asal menghakimi karena kita mencoba memasang sudut pandang yang sama dengan yang dirasakan oleh orang tersebut. Kita akan menyesuaikan bahasa tubuh kita berkaitan dengan kondisi orang tersebut. Ketika kita bertemu orang lain yang punya masalah, ketika kita punya empati, kita akan berusaha membantu mereka menyelesaikan masalah mereka. Nah, empati juga membuat kamu menjadi lebih waspada atau aware tentang dampak apa yang kamu lakukan kepada orang lain. Seseorang yang punya empati akan berusaha untuk tidak melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu yang menyakitkan atau berpotensi menyakitkan orang lain. Nah, kembali ke pembahasan tadi, bagaimana mungkin seorang narsisis bisa meyakini bahwa dia adalah seorang empath atau seseorang yang penuh dengan empati dan dia sangat mempercayai hal tersebut? Ini bisa terjadi karena, pertama, ingat, seorang narsisis itu kan punya realitas sendiri. Mereka itu punya realitas sendiri yang mereka yakini bahwa itu benar. Realita apa? Bahwa mereka itu lebih daripada orang lain. Mereka itu lebih dalam segala hal dari orang lain. Dan salah satu lebihnya mereka itu adalah mereka itu lebih baik dari orang lain. Mereka percaya bahwa mereka itu lebih punya empati dari orang lain dan mereka mempercayai realita tersebut. Tapi ingat, hanya karena mereka mempercayai hal tersebut bukan berarti itu adalah sebuah kebenaran. Seorang narsisis tahu bahwa empati itu sebuah hal yang bagus dan bersikap seolah-olah kamu punya empati itu adalah sebuah hal yang akan berguna bagi mereka. Tetapi melakukan hal-hal yang seolah-olah dilakukan oleh orang yang punya empati tidak berarti bahwa mereka punya empati atau bukan berarti mereka bisa menumbuhkan rasa empati tersebut. Kalian tahu perbedaan mendasarnya adalah ketika seseorang yang benar-benar punya empati, mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik tanpa mengharapkan imbalan. Sedangkan seorang narsisis ketika dia melakukan tindakan-tindakan yang sepertinya mencerminkan kemurahan hati, di balik itu mereka punya motif. Motifnya apa? Ya sesuatu yang berguna bagi mereka. Misal, memberikan sesuatu tetapi dengan syarat mereka harus dipuja-puja. Ketika seorang empath akan memberikan sesuatu untuk kepentingan orang tersebut, seorang narsisis memberikan sesuatu untuk kepentingan dirinya dia. Asas kebaikan dari seorang narsisis itu adalah memanfaatkan sebuah kebaikan untuk kepentingan diri mereka sendiri. Jadi, ingat sekali lagi, perbedaan mendasarnya adalah seorang empath ketika dia melakukan sebuah tindakan kebaikan, dia tidak mengharapkan sesuatu, tetapi dia mengharapkan sebuah hal yang baik terjadi untuk orang yang dia berikan kebaikan tersebut. Seorang narsisis ketika dia melakukan sebuah kebaikan dalam tanda kutip, yang dia harapkan adalah sebuah timbal balik untuk diri dia. Nah, sekarang bagaimana kalau kalian bertemu dengan seorang narsisis seperti ini yang selalu mengklaim bahwa dirinya adalah seorang empath dan kalian bingung dengan hal tersebut? Teman-teman, biasanya feeling kalian kemudian akan mengingatkan kalian. Ketika kita bertemu dengan seseorang yang tidak sinkron dengan apa yang dia katakan, kalian mungkin akan melihat track recordnya dia dan mungkin kalian akan butuh waktu yang mungkin tidak sebentar untuk mengenali hal tersebut. Tetapi kalian mungkin akan melihat dari hal-hal kecil dari keseharian dia yang mencerminkan siapa diri dia yang sebenarnya. Ketika misalnya dia mengklaim bahwa dirinya adalah seseorang yang penuh dengan empati dan mengatakan apa yang dia lakukan kepada orang lain, tetapi tindakan-tindakan dia dalam keseharian dia tidak mencerminkan akan hal tersebut, kalian mungkin akan memperhatikan hal tersebut tanpa kalian sadari. Kalian akan melihat bagaimana dia misalnya mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan orang lain, atau ketika kalian melihat bagaimana dia memperlakukan orang lain dengan buruk dan dia tidak peduli akan hal tersebut, maka artinya kalian akan mengetahui bahwa sebenarnya dia kekurangan empati atau tidak punya empati sama sekali.
Terkadang kalian harus mempercayai intuisi kalian tersebut. Dan ingat satu hal, kemurahan hati dan empati itu dua hal yang berbeda. Empati itu adalah kemampuan kita untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain dan membuat kita menyesuaikan tindakan kita dengan keadaan orang tersebut. Sedangkan kemurahan hati atau generosity itu adalah sebuah tindakan ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain ataupun berbagi sesuatu yang kita punya. Melakukan tindakan-tindakan kemurahan hati belum tentu mencerminkan bahwa seseorang punya empati, karena sekali lagi, itu tergantung dari motif dari tindakan yang dia lakukan tersebut. Seorang empath akan melakukan sebuah tindakan kemurahan hati tanpa mengharapkan apapun untuk dirinya dia dan hanya mengharapkan kebaikan untuk orang yang dia berikan tersebut, sedangkan seorang narsisis melakukan sebuah tindakan kemurahan hati tetapi ingin mendapatkan sesuatu untuk keuntungan dirinya. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ketika kamu berpisah dari seorang narsisis, maka stres kamu akan berkurang. Hidup kamu terasa lebih tenang, hidup kamu terasa lebih bermakna, semuanya terasa lebih sederhana, lebih menyenangkan, dan lebih bermakna. Tapi kita tahu, seorang narsisis tidak menyukai hal tersebut. Seorang narsisis tidak akan mudah menyerah melepaskan kalian. Kalau kalian dianggap adalah suplai yang sangat berharga bagi si narsisis, dia tidak akan melepaskan kalian begitu saja. Dia akan melakukan berbagai taktik untuk membuat kalian kembali kepada dia dan kembali menjadi suplainya dia. Dan salah satunya adalah dengan mempergunakan rasa bersalah kalian. Kemarin, saya kembali mendapatkan pertanyaan dari salah satu dari kalian yang bertanya bahwa, "Abang, saya sudah memutuskan untuk berpisah. Dan sekarang setelah beberapa waktu saya tidak bertemu dia, ketika saya bertemu dia, saya merasa melihat perubahan drastis di diri orang tersebut. Dan kemudian sekarang saya merasa bersalah akan hal tersebut. Bagaimana saya menyikapi perasaan bersalah saya tersebut?" Yang kalian harus ingat adalah memutuskan hubungan dengan seseorang, siapapun dia, itu pasti tidak mudah. Dengan yang toksik ataupun tidak toksik sekalipun, itu juga tidak mudah. Kenapa? Karena kita punya yang namanya empati emosional untuk merasakan penderitaan milik orang lain, termasuk mantan pasangan kita tersebut. Hubungan toksik sekalipun, ketika hubungan tersebut memberikan dampak buruk terhadap kita, kita pasti akan tetap merasa bersalah kalau kita punya yang namanya empati emosional. Nah, seorang narsisis tahu itu. Dia tahu kalau kalian itu adalah orang-orang yang punya empati yang sangat besar dan kalian pasti akan cepat merasa bersalah ketika hubungan kalian berakhir. Jadi mereka akan berusaha memanfaatkan itu untuk kepentingan mereka. Dia akan berusaha mengungkit rasa bersalah kalian dan membuat kalian mengambil keputusan berdasarkan emosionalnya kalian, bukan menggunakan logika kalian. Dan keputusan emosional kalian itu adalah membiarkan dia untuk kembali masuk ke kehidupan kalian. Seorang narsisis mungkin saja akan melebih-lebihkan kondisi yang dia alami. Dia mungkin saja akan mengarang sebuah cerita sedih di mana dia adalah seorang yang sengsara atau seorang korban, dan kalian adalah orang-orang yang menyebabkan dia sengsara, sehingga itu akan mengungkit rasa bersalahnya kalian. Dan untuk menambah kekuatan ceritanya dia akan mengatakan bahwa ketika dia sengsara sekarang ini, kalian membiarkan itu terjadi, dan itu akan sangat
sangat efektif bagi seseorang yang punya empati tinggi untuk merasa bersalah akan hal tersebut atau akan cerita tersebut. Nah, kalian bisa saja kemudian menyerah akan rasa bersalah tersebut dan kemudian membiarkan dia masuk kembali ke kehidupan kalian, walaupun kalian tahu itu akan sangat merugikan kalian. Nah, teman-teman, yang kalian harus ingat pertama kali adalah kalian harus kembali menata pikiran kalian atau mindset kalian. Ketika kamu bersama dengan seorang narsisis itu akan berusaha menaruh tanggung jawab hidup dia kepada kalian. Ketika kamu menjalani hubungan dengan seorang narsisis, dia akan menjadikan kalian itu sebagai pengasuh, bukan sebagai partner. Seorang narsisis itu akan berusaha membuat kalian merasa bertanggung jawab akan dirinya dia. Dia akan mengatur sedemikian rupa sehingga kalian menganggap kalian bertanggung jawab atas kesejahteraannya dia. Dia sengaja menciptakan dinamika ini supaya kalian terikat secara emosional dengan dia. Dia tahu secara pasti bahwa orang-orang yang mempunyai empati yang tinggi tidak akan merasa enak hati untuk menyingkirkan orang dari kehidupan mereka. Apalagi seorang narsisis akan memainkan kartu kerapuhan dirinya dia untuk mengikat kalian secara emosional. Itu membuat kalian merasa bersalah ketika membiarkan dia sendiri mengatasi kerapuhan egonya tersebut. Nah, sekarang kalian harus membalikkan mindset tersebut. Ingat, si narsisis itu bukan tanggung jawabnya kamu. Tanggung jawab kamu itu adalah pada diri kamu sendiri. Dia bertanggung jawab pada diri dia sendiri juga sebagai seorang manusia. Apalagi kalau dia adalah seorang manusia dewasa. Nah, ingatkan kepada diri kalian bahwa jika seorang narsisis itu merugikan kamu, maka kamu bertanggung jawab kepada dirimu sendiri untuk tidak membiarkan orang lain menyakiti kamu. Tanggung jawabmu itu kepada dirimu untuk tidak menghubungi dia lagi. Katakan ini kepada diri kalian kalau perasaan bersalah kalian itu muncul. Dan satu hal yang kalian harus ingat bahwa kalau keadaannya dibalik, kalian yang berada pada posisi sengsara, percayalah, seorang narsisis tidak akan peduli akan hal tersebut. Ingat sekali lagi, tidak adil bagi dirimu untuk bertanggung jawab akan orang dewasa yang lain. Mereka mampu mengurus diri mereka sendiri kalau mereka mau. Jadi masalahnya bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka tidak mau dan terlalu malas dan kemudian menimpakan itu kepada kalian. Yang kedua, ingat ketika rasa bersalah itu timbul, percayalah, si narsisis yang kalian kasihani tersebut sesungguhnya tidak pernah menganggap apapun tentang diri kamu. Dia tidak pernah peduli kepada kalian sebagai individu. Ketika kalian berpikir kalian harus bersusah-susah untuk mengasihani dia dan bertanggung jawab untuk diri dia, dia tidak menganggap kalian itu sebagai seseorang yang istimewa. Seorang narsisis menganggap hubungan itu sebagai sesuatu yang transaksional. Dia melihat seseorang berdasarkan apa yang bisa dilakukan orang tersebut kepada dia. Jadi, ketika kalian berhenti berguna bagi dia, kalian bukan apa-apa bagi dia. Jadi, kalau kalian berpikir bahwa dia sangat sengsara kehilangan kalian, percayalah, itu tidak benar-benar terjadi. Dia hanya pura-pura itu terjadi supaya kalian merasa kasihan dan merasa bertanggung jawab untuk mengasihani dia. Sesungguhnya, dia tidak peduli dengan kalian. Dia hanya peduli dengan apa yang bisa dia dapatkan dari kalian. Jadi, buang kekhawatiran kalian tentang bagaimana seorang narsisis menanggapi ketika kalian meninggalkan mereka secara ekstrim. Sesungguhnya, dia tidak sesengsara yang dia tunjukkan kepada kalian. Dia hanya berusaha menarik kalian kembali untuk dijadikan alat untuk dia. Dan kalaupun dalam sekejap dia menemukan orang lain untuk dijadikan suplai, dia akan melupakan kalian begitu saja. Dan yang terakhir, ingat juga teman-teman bahwa ketika kamu bersama dengan seorang narsisis itu, banyak hal-hal baik yang harusnya bisa masuk ke dalam kehidupan kamu, itu nggak bisa masuk. Seorang narsisis akan menghalangi kamu dari banyak hal-hal baik yang seharusnya bisa kamu dapatkan. Mungkin karir yang lebih baik,
mungkin teman-teman yang lebih baik, mungkin lingkungan sosial yang lebih baik. Seorang narsisis akan memblok itu dari kalian dan mengisolasi kalian. Nah, kalian harus ingat, ketika kalian merasa kasihan kepada dia, kalian juga harus kasihan kepada diri kalian. Ingat, sangat-sangat tidak adil bagi diri kalian ketika kalian harus kehilangan banyak hal hanya karena kalian harus mengasihani dia. Mengasihi dia mendatangkan hal yang buruk kepada diri kalian, artinya kalian sangat-sangat bersikap tidak adil kepada diri kalian. Padahal, setelah kalian pergi dari seorang narsisis, kalian akan mendapatkan banyak energi positif untuk diri kalian. Kalian punya lebih banyak waktu dan sumber daya untuk melakukan hal-hal untuk diri kalian sendiri. Kalian juga lebih bebas untuk bertemu orang-orang baru yang bisa memberikan kualitas yang lebih hebat untuk diri kalian. Bagi yang sudah pergi jauh dari seorang narsisis, pasti mengetahui hal ini. Bagaimana kualitas hidup kalian jauh lebih baik daripada bersama dengan seorang narsisis. Dan percayalah, itu adalah hal terindah yang bisa kalian berikan kepada diri kalian. Ingat sekali lagi, tanggung jawab terbesar kalian itu adalah kepada diri kalian sendiri. Bersikap adillah kepada diri kalian ketika menjalani sebuah hubungan dengan seseorang. Kalau hubungan yang kalian jalani itu adalah hubungan yang satu arah, maka kalian berhak mengakhiri hubungan tersebut dan tidak harus merasa bersalah akan hal tersebut. Sebagai penutup, ingat teman-teman, hidup kalian itu punya kalian. Kalian itu punya hak absolut atas hidup kalian, termasuk menyingkirkan seseorang yang mendatangkan pengaruh negatif terhadap hidup kalian. Ketika seorang narsisis datang ke dalam kehidupan kalian, dia memperburuk hidup kalian. Maka kalian sendiri yang seharusnya menyingkirkan mereka. Karena seorang narsisis itu biasanya diuntungkan dengan merugikan kalian. Ketika kalian memutuskan hubungan dengan seorang narsisis secara ekstrim ataupun tidak, dan memutuskan untuk terus konsisten melakukan hal tersebut, itu bukan egois namanya. Itu merawat diri kalian atau menyelamatkan diri kalian. Tentu seorang narsisis akan mengatakan bahwa kalian egois, tetapi kalian harus mengatakan kepada diri kalian bahwa ini adalah tindakan saya untuk menyelamatkan diri saya. Dan itu bukanlah bentuk keegoisan. Sekali lagi, hidupmu adalah tanggung jawabmu, termasuk tanggung jawab untuk menyelamatkan dirimu. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini saya cuma pengen ngobrol santai-santai sedikit dengan kalian semua, karena masih banyak teman-teman tuh yang mungkin adalah subscribers baru di channel ini, dan mungkin ada video-video lama yang terlewat ketika kalian menonton di channel ini. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman tuh yang ya masih juga menanyakan pertanyaan yang lama. Abang, bagaimana sih gambaran ketika misalnya saya berkonflik dengan seorang narsisis? Alasan kuat apa yang bikin saya tuh ya jangan berkonflik dengan seorang narsisis? Karena banyak dari kalian tuh mungkin yang merasa terpancing gitu ya. Kalian merasa ya tidak rela bahwa setelah disakiti begitu lama, dia bisa pergi begitu saja. Banyak dari kalian mungkin akan berkata bahwa, abang, nggak adil banget ketika misalnya dia sudah menyakiti kita begitu rupa, kita sekarang jadi yang sengsara, harus memulihkan diri kita, sedangkan dia pergi begitu saja melenggang, dan kemudian sekarang dia bersama orang baru atau suplai baru, dan dia kelihatannya baik-baik saja di luar sana, sedangkan kita justru difitnah, kita justru dalam keadaan sangat sengsara, dan orang-orang memandang kita sangat buruk. Dia mendapatkan image yang bagus di luar sana. Kok kayaknya nggak adil banget ya keadaan seperti ini. Saya pingin fight sama dia deh. Teman-teman semua,
kalian harus tahu dulu ya, ingat ya, bahwa yang kalian lihat itu, seorang narsisis yang mungkin sudah move on dari kalian itu, yang kelihatannya baik-baik saja di luar sana dan sudah dapat suplai baru, itu tidak sesuai dengan yang kalian lihat sebenarnya. Sebenarnya dia itu sedang mengulang pola yang lama yang sebenarnya nanti akan kembali membawa dia kepada titik yang sama. Sama seperti dengan kalian, dengan suplai baru itu dia akan mengulang pola yang lama, yang mana nanti dia akan berkonflik kembali. Dan satu hal yang pasti ya teman-teman, yang kalian lihat adalah bahwa dia itu tidak sebahagia seperti yang kalian pikirkan. Apalagi kalau kalian melihat dia tuh sangat show off atau memamerkan kebahagiaan dia di depan kalian. Karena percayalah, orang yang benar-benar bahagia itu sebenarnya tidak butuh validasi dari orang lain. Kalau seseorang itu begitu ingin menunjukkan kepada kalian bahwa dia itu bahagia, sebenarnya dia tidak bahagia. Dia hanya ingin kalian mengatakan dia bahagia untuk memenuhi validasi, di mana dia tidak bisa memberikan validasi itu sendiri. Dan itu yang dibutuhkan oleh seorang narsisis. Kalian juga pasti tahu gitu. Pada akhirnya, dia nanti akan mencari kalian kembali. Saya sudah beratus-ratus kali mendapati kisah dari teman-teman semua di mana kalian merasa kalian ditinggalkan, dan saya katakan kepada mereka bahwa dia akan kembali lagi mencari kalian. Dan terbukti di masa depan, hanya dalam sekejap, si narsisisnya kembali mencari mereka. Dan hubungan dia dengan suplai barunya itu sudah hancur. Artinya, pada akhirnya, korbanlah yang sebenarnya berada dalam keadaan menang, karena korbannya tidak berpura-pura akan kondisi mereka, sedangkan si narsisis itu sebenarnya terjebak dalam pola yang lama. Nah, kembali lagi soal konflik tadi ya teman-teman, kita ingat ya, seorang narsisis itu sangat menyukai drama, konflik, dan perhatian. Seorang narsisis nggak suka keadaan damai. Ketika keadaan damai, mereka senang sekali menciptakan permusuhan dan menciptakan masalah, dan kemudian mereka melihat bagaimana drama itu berkembang. Seorang narsisis itu juga sangat suka dengan perhatian. Mereka suka dikagumi, dan mereka suka ketika orang lain mengatakan betapa hebatnya mereka. Tetapi kalian tahu, kebutuhan mereka untuk dikagumi itu seperti lubang yang tidak berdasar, karena mereka akan selalu membutuhkan hal tersebut, dan mereka tidak pernah puas dengan validasi yang diberikan oleh orang lain. Ketika seorang narsisis nggak bisa dapat perhatian yang positif, bagi mereka perhatian negatif juga tidak masalah. Jadi sebenarnya ketika kalian misalnya ya menyerang seorang narsisis, dalam tanda kutip, mereka juga menyukai hal tersebut. Kalau kalian sudah tidak memberikan lagi perhatian yang positif kepada dia, maka perhatian negatif pun itu sangat diharapkan oleh si narsisis. Dalam tanda kutip, dia berharap kalian itu menyerang mereka. Yang kalian harus ingat itu begini, kalau kalian menyerang seorang narsisis, pertama, kalian memberikan perhatian negatif kepada dia. Itu satu hal yang dia dapatkan. Dan kedua, ketika kalian menyerang dia dan menciptakan drama, itu membuat kalian itu berada dalam pusat perhatian. Dan sekali lagi, bagi seorang narsisis, pusat perhatian itu adalah segalanya. Jadi ketika kalian menyerang dia, dia mendapatkan dua keuntungan sekaligus. Dan itu adalah sebuah kemenangan bagi si narsisis. Nah, pertanyaannya adalah, apa gunanya bagi kalian ketika kalian berkonflik dengan dia? Karena saya tahu, kalian bukanlah orang-orang yang suka konflik dan drama. Ketika kalian terseret dalam lingkungan yang toksik dan beracun milik si narsisis, apa yang sebenarnya kalian peroleh? Dan satu hal lagi, ingat, ketika kalian menyerang si narsisis, itu memberi amunisi bagi mereka. Seorang narsisis akan memainkan kartu playing victim, dan ketika kalian menyerang mereka, mereka akan dengan senang hati berkeliling kemana-mana menceritakan kepada semua orang bagaimana buruknya kalian memperlakukan dia. Dia tentu saja tidak akan menjelaskan duduk permasalahan yang sebenarnya. Dia tidak akan menjelaskan bagaimana buruknya dia dulu memperlakukan kalian. Yang hanya akan dia katakan kepada orang-orang adalah betapa dia adalah seorang korban dan betapa buruknya kalian memperlakukan dia ketika kalian menyerang dia. Dia akan menggambarkan kalian sebagai seseorang yang jahat yang menyerang dia tanpa alasan dan menggunakan serangan kalian sebagai bukti kesalahan kalian. Artinya, ketika kalian menyerang seorang narsisis, itu memberikan kesempatan mereka untuk bertindak menjadi seolah-olah mereka adalah korban.
Jadi ingatlah, abaikan mereka, jangan ada kontak, jangan terjebak dalam permainan mereka. Kalau kalian berhasil melakukan itu, maka tidak akan ada drama, tidak akan ada konflik, tidak akan ada perhatian, dan tidak ada amunisi untuk menyerang kalian. Fokus kepada diri kalian sendiri, fokus untuk menemukan kembali jati diri kalian, fokus untuk kembali menemukan pergaulan kalian, fokus untuk kembali menemui orang-orang yang dulu mungkin hilang karena kalian dulu terisolasi oleh si narsisis. Cari kegiatan baru, bahagiakan diri kalian, lakukan hal-hal positif untuk meningkatkan kembali kehidupan kalian. Itu jauh lebih menguntungkan daripada kalian menghabiskan energi untuk bertarung dengan si narsisis. Sebagai penutup, ingat ini, ketika kalian berpisah dari seorang narsisis itu berharap bahwa kalian akan menangis, terseduh-seduh, dan memohon-mohon kepada dia supaya dia kembali kepada kalian. Dia berharap kalian marah dan menyerang dia, karena itu menunjukkan bahwa dia seseorang yang penting. Karena itu, jalan paling hebat untuk membalas dendam kepada seorang narsisis adalah mengabaikan mereka. Jalani hidup yang lebih baik, lebih bahagia tanpa mereka. Ketika kalian berhasil melakukan ini, kalian akan menjadi lebih sehat, lebih hebat, lebih kuat, lebih positif, dan lebih bersinar. Dan percayalah, dunia akan melihat itu. Dan sekaligus, si narsisis juga akan melihat hal tersebut. Dan kalian tahu, itu akan menghukum atau memukul mereka jauh lebih kuat daripada ketika kalian menyerang mereka. Kalian akan menjalani kehidupan yang lebih baik tanpa mereka, dan kalian tahu, ketika kalian menjadi lebih hebat tanpa mereka, itu menghancurkan delusi superioritasnya mereka. Karena artinya, dia bukan siapa-siapa. Karena artinya, kalian justru hidup lebih baik tanpa mereka. Artinya, mereka tidaklah sehebat yang mereka bayangkan. Tegakkan kepala kalian dan jalani hidup yang lebih bermakna. Dan tunjukkan kepada si narsisis bahwa kalian menjalani hidup yang jauh lebih baik tanpa mereka. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini memang keputusan sulit ya yang harus kemudian saya sampaikan kalau ada sudah di dalam rumah tangga. Makanya saya bilang gini kan, kalau tidak ada yang berubah, maka ujungnya kita sudah tahu. Itu harus kita biasakan cara berpikir seperti itu, karena barang paling mahal di dunia ini adalah waktu. Barang paling mahal di dunia adalah waktu, dan setiap hari kita kehilangan waktu, ya kan ya. Artinya contoh, kita mau berbuat baik, kita mau berbuat amal-amal soleh, itu kan tergantung waktu. Dakwah itu perlu waktu, semua perlu waktu. Artinya adalah apa? Waktu ini adalah sebuah hal yang nggak bisa terganti. Anak kalau seandainya meninggal bisa jadi ada lagi. Harta bisa jadi dicari, tapi waktu ini kan tidak. Makanya saya kan sudah bilang bahwa kita kan sudah diingatkan oleh Allah 40 tahun itu waktu introspeksi yang paling bagus. Kalau sudah 40 tahun dan kita terus bergerak menuju menua. Tidak ada orang yang jadi lebih muda. Kita semakin dekat dengan yang namanya kematian atau garis finish. Pertanyaannya ketika garis finish itu nanti kita akan ditanya, kita sudah memenuhi belum seluruh perkara-perkara yang diperlukan untuk masuk ke dalam kemenangan itu. Kan gitu sebenarnya. Jadi gini ya. Nanti di ujung perjalanan ketika di garis finish itu ada panitia yang nanya formulir kelengkapannya mana. Paham nggak maksudnya? Jadi formulir kelengkapannya mana? Kalau nggak lengkap nggak bisa masuk. Kecuali kalau ada orang dalam bisa masuk. Orang dalamnya siapa? Rasulullah. Tapi kalau Rasulullah mau jadi orang dalam ada syaratnya juga. Tapi pastinya adalah kita dikasih formulir-formulir tadi. Nah, kehidupan kita tuh ngumpulin formulir itu. Oke, saya kasih contoh lagi. Kita punya laptop. Laptop itu digunakan untuk apa? Kerja. Kita hidupin laptopnya, nggak nyala. Harusnya laptop itu bisa hidup untuk ketika laptopnya nggak nyala, apa yang ibu dan bapak lakukan? Ganti, kalau punya duit. Tapi umumnya orang Indonesia benerin, diservis, betul nggak? Maka dibawalah ke servis.
Lalu kemudian tukang servis bilang monitornya udah kena mbak. Gimana? Monitor udah kena? Bisa diganti layarnya sama IC-nya 9 juta. Kalau masih mau dipertahankan, oh ini laptop pemberian bapak saya, ya udah nggak apa-apa dibenerin. Tapi kalau seandainya laptopnya sendiri nggak mau dibenerin, terus gimana? Sedangkan kita perlu itu untuk kerja. Lah berarti ada laptop sama nggak ada laptop sama aja kan? Permasalahannya suami itu bukan laptop. Suami itu benda hidup tuh ceritanya tuh. Atau istri itu benda hidup tuh. Kita nikah, kita sudah tahu bismillah, pernikahan itu apa? Menjadikan kita keluarga sakinah mawaddah warahmah. Artinya adalah apa? Artinya ibu-ibu paham nggak sih? Ada orang nikah masuk surga ada? Ada. Orang yang nggak nikah masuk surga ada? Tergantung apa? Kendaraan. Kalau orang-orang kayak Imam Nawawi nggak nikah. Kenapa? Karena dia bilang kalau gua nikah maka ilmuku akan hilang. Karena beliau berkata ilmu itu hilang di pahanya perempuan. Itu beliau ya. Tapi ada ulama yang mengatakan ilmu itu hidup di paha perempuan, ada. Ya tergantung, karena dia orang pintar, maka beliau bilang kepintaran saya, ilmu saya, ini kendaraan paling cepat menuju pada surganya Allah. Tapi kita ini kan orang-orang bodoh nih. Paham gak sih maksudnya? Kita ini kan orang-orang bodoh yang gak seperti Imam Nawawi. Pasti harus cari kendaraan juga kan ya. Maka kendaraan yang saya pilih adalah apa? Kata Rasulullah, menikah adalah setengah agama. Maka kendaraan saya untuk masuk surga salah satunya adalah istri saya. Istri saya juga menjadikan saya sebagai kendaraan. Berarti saya beban atau bantuan bagi istri saya. Istri saya pun bantuan bagi saya, bukan beban. Pertanyaannya, andaikan kita itu punya mobil, mobilnya nggak nyala, kita lagi nanjak, suruh dorong mobil, gimana kira-kira? Lebih cepat jalan atau lebih cepat dorong mobil? Paham maksudnya? Nah, suami itu kayak mobil. Kalau dia mogok, ya, terus bukan suami, pasangan itu kayak mobil. Kalau dia mogok dan harus dorong mobil, lah Anda tuh mau pergi ke tujuan atau mau dorong mobil? Lah itu yang saya bilang, kalau sudah nggak bisa diajak ngobrol, pertanyaannya kita pertanyakan bagi diri kita sendiri, atau pertanyakan pada suaminya, atau pertanyakan pada istrinya. Kalau kamu sudah nggak mau ngobrol lagi, untuk apa kita berkeluarga? Bisa dipahami? Artinya ada kamu itu jadi bantuan buat saya untuk ke tempatnya Allah, untuk ke ridhonya Allah, atau malah nyusahin saya ke ridhonya Allah. Gitu loh maksudnya. Malah bantuan atau beban. Gitu. Itu yang, mohon maaf, walaupun saya sama istri saya punya visi, sama Mbak, saya juga punya visi dengan istri saya, kita juga kadang-kadang lupa dengan visi kita. Kadang-kadang kita juga menyerah pada syahwat kita. Dalam arti kita juga kadang-kadang lupa dengan apa yang kita obrolkan. Tapi kadang-kadang ketika kita bermasalah, yang saya tanya sama dia itu, kamu mau jadi beban saya atau mau jadi bantuan bagi saya? Karena kalau kamu mau jadi beban bagi saya bisa jalan lebih cepat. Bisa dipahami maksudnya kira-kira? Nah, justru kita tuh jadi keluarga kita karena kita tahu dengan ada keluarga kita, dengan ada pasangan kita bisa jadi lebih cepat. Saya lupa jawab yang tadi, kalau sudah 9 tahun selingkuh terus gimana? Ini kasusnya banyak nih yang saya temui. Pertama, kita sudah bilang mau berubah atau enggak. Kalau mau berubah, maka dia harus serius. Bahkan ada beberapa pasangan yang tanda tangan kontrak. Jadi tanda tangan akad. Akadnya gini, kalau dia melakukan kesalahan yang sama, maka untuk apa lagi dipertahankan? Karena kalau penyakit itu kalau sudah berulang-ulang, itu biasa akan cenderung terulang lagi kalau tidak ada kejadian besar. Saya udah bilang ya, kalau nggak ada perubahan pasti jadinya sama. Contoh, perubahannya misalnya apa? Ada beberapa orang yang suaminya selingkuh, ada, saya temu, dan keluarganya masih baik-baik aja, ada. Kenapa? Pindah mereka kota. Apa maksudnya? Karena kalau masih ada di kota yang sama, pola-polanya berulang tuh, ketemu terus, masih ada nomornya dan segala macamnya. Sama kayak orang narkoba sama selingkuh tuh kan sama-sama kecanduan. Pindah kota, ganti nomor, ganti kehidupan, ganti kantor kalau perlu dan segala. Kalau ada perubahan ekstrim, bisa jadi ada perubahan.
Tapi kalau nggak ada perubahan yang ekstrim, itu jenuh akan berulang. Lah kalau misalnya sudah dikasih kesempatan berkali-kali dan terus berulang, pertanyaannya balik lagi, kita nih mau berkeluarga, membantu, mempermudah atau mempersulit? Ustadz, kalau semuanya kayak Ustadz, nanti semua keluarga di Indonesia pisah dong. Pertanyaannya kalau nggak pisah juga sama aja kan? Paham nggak sih kata-kata saya? Sama aja kan? Nih saya kasih tau ya. Sekali lagi, beban kita itu hidup di dunia yang tidak ideal. Tapi Islam ngasih cara untuk bagaimana memperbaiki keluarga kalau dua-duanya masih komitmen. Kalau dua-duanya tidak ada komitmen, salah satu tidak ada komitmen, maka jawabannya cuma talak atau perceraian. Tapi teman-teman tahu di agama lain kayak apa? Di agama lain saya banyak melihat orang sudah nggak ada rasa, suaminya selingkuh, suaminya kemudian udah keluar terus, jarang di rumah, dan dia tetap dalam pernikahan. Kenapa? Di dalam agamanya tidak boleh perceraian. Pertanyaan saya, terus nikah itu untuk apa? Saya tuh pergi dari ini ya, pergi dari rumah, ngarep-ngarep pulang loh. Kenapa ngarep-ngarep pulang? Karena ada istri, ada anak. Lah kalau pulang sudah jadi nggak enak buat saya. Rumah bukan jadi tempat kebahagiaan buat saya. Pertanyaannya, pernikahannya untuk apa tuh? Bukannya kita lebih bahagia ketika masih jomblo, bisa jalan-jalan keluar. Lah rumah itu kan rumah itu untuk recharge. Rumah itu untuk mendapatkan kebahagiaan. Rumah itu tempat kita bicara tentang visi-visi besar. Lah kalau rumah sudah tidak jadi tempat seperti itu, pertanyaannya hidup ini jadi apa gitu maksudnya. Nah jadi ya nggak ada jalan sih kalau memang sudah nggak bisa diajak ngobrol. Kalau sudah memang tidak ada komitmen, kita balik lagi, kita berkeluarga untuk apa? Maka dalam pernikahan yang saya sampaikan pada orang-orang yang mau menikah, minimal di dalam pernikahan ada 4 hal yang bisa dijadikan sebagai pengikat. Wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Yang pertama adalah sakinah, lalu kemudian mawaddah warahmah. Sakinah, mawaddah warahmah. Yang pertama apa? Bukan. Min anfusikum azwajan. Yang pertama kali adalah satu visi, azwajan. Satu pasang. Satu pasang itu artinya satu visi. Contoh, sendal. Sendal itu satu pasangan kan. Azwaj kan artinya pasangan. Sendal satu visi. Ada orang yang pakai sandal kanan semua, itu tidak satu visi namanya. Itu namanya salah packing. Kalau sandal kanan semua, sandal ya kanan kiri pasangan supaya berjalan di tempat yang sama. Pernah ada orang lihat sandal satu merek ini sebelah kanan, merek kiri merek sebelah kiri, sebelah kiri merek apa lagi? Nggak ada, karena nggak satu visi. Berarti yang pertama dalam pernikahan adalah aswajan, satu visi, baru litaskunu ilaiha, baru kemudian sakinah, lalu kemudian wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Ada 4. Pertama adalah satu visi. Kalau sudah satu visi, maka kemudian ada sakinah, ada kemudian mawaddah, ada rahmah. Apa itu? Sudah saya jelasin singkat aja. Visi satu tujuan, rahmah, keturunan, itu termasuk rahmah. Oke ya, punya visi yang sama, tidak punya keturunan, masih bisa dilanjutkan ini pernikahan? Bisa. Oke, punya satu visi, tapi mohon maaf sudah menopause, sudah tidak ada mawaddah. Mawaddah itu kan cinta fisik. Sudah menopause, masih bisa satu keluarga? Masih, karena ada satu visi. Nggak ada visi, tapi secara fisik masih oke, masih ngobrol. Kayak orang-orang non muslim misalnya, mereka tidak ada visi dakwah, mereka tetap bersama. Karena mereka tetap ada sakinah, tetap ada mawaddah, ada keturunan, masih bisa bersama, masih. Tapi kalau satu visi juga sudah tidak, dia satunya visinya akhirat, satunya bilang jangan ngomong akhirat terus lah, pusing kepala gue, panas gue lu ngomongin dikit-dikit Allah, bisa nggak sih ngomong yang lain? Oke, nggak satu visi lagi. Yang kedua, nggak ada lagi sakinah, pulang ke rumah bukan malah tenang, ngelihat cewek lain malah lebih tenang. Nggak ada sakinah lagi di rumah. Di rumah dia nggak arap-arap untuk pulang ke rumah, nggak ada sakinah di rumah. Yang kedua, mawaddah, berhubungan juga sudah tidak lagi. Ustaz, saya sudah dianggurin Ustaz, nggak dikasih nafkah batin selama 3 bulan Ustaz. Ada sudah 6 bulan Ustaz, ada 1 tahun Ustaz. Oke. Yang keempat, nggak ada keturunan juga. Terus apa lagi yang mau dipegang? Bisa difahami sampai di titik ini. Yang paling penting visi. Yang terakhir penting adalah keturunan. Nah, untuk apa lagi? Ustadz, saya masih ada keturunan tapi nggak ada yang lain. Akhirnya yang saya bilang tadi,
keturunan kita ini dididik atau malah dirusak sama pernikahan kita? Nah, coba pikir. Nah, ini tujuan pernikahan di dalam Al-Quran. Kalau andaikan kemudian kita nikah tujuannya nggak ada, ya terus ngapain? Itu sama aja kayak beli mobil harus didorong, malah kita yang susah sendiri, bukan malah bantuin, malah nyusahin. Nah, itu logikanya begitu. Saya tahu secara kenyataan tidak semudah itu. Cuman yang saya sampaikan ini pilihan di dalam Islam, khususnya bagi yang belum nikah. Coba pikir baik-baik deh, kalau mau nikah bener-bener liatin ini bener-bener serius atau tidak. Karena benar, ada banyak orang yang sudah selesai ngomongin visi ketika sebelum nikah, tapi setelah nikah kerjanya main game terus, kerjaannya judi, kerjaannya ngumpul sama orang-orang dan segala macam, seolah-olah kayak nggak ada yang penting di dunia ini yang dikerjain gitu misalnya. Ya memang ada. Makanya kalau dia masih ingat visinya, ayo diingatkan kembali. Nah, itulah pentingnya sebelum nikah kadang-kadang kita perlu buat tulisan-tulisan. Untungnya saya orang zaman dulu, jadi dokumentasi sama istri itu lengkap. Ketika lagi PDKT, ketika lagi ta'aruf, itu lengkap tuh. Semua yang kita pengen apa, semua yang kita pengen wujudkan apa. Maka obrolan-obrolan kita sampai detik ini itu. Semua yang pengen kita wujudkan apa, itu yang menjadi visi daripada rumah tangga kita. Jadi gitu ya Mbak. Jadi memang agak sedikit pahit sih, tapi memang harus diurusin. Karena kalau tidak diurusin ya kalau nggak hari ini ya besok. Karena nggak ada yang bisa diharapkan dalam pernikahan atau dalam keluarga yang sudah tidak ada komunikasi. Gimana caranya nyelesain kalau nggak ada komunikasi? Jadi nanti makan ASI.